Siang teman-teman, aku dari kemarin dapat petunjuk dari Allah. Udah lama kakiku tuh nggak bersentuhan dengan tanah, karena di Hong Kong itu jarang sekali ketemu tanah kalau nggak ke area taman kayak gini. Dan udah dari kemarin aku itu seneng banget berdiri di atas tanah, karena kalau saya Islam, manusia itu diciptakan dari tanah. Yang pertama itu Nabi Adam. Dan dalam Islam juga lah, semua manusia kalau kembali ke sang pencipta, ruhnya dan jasadnya akan kembali ditanam atau dikubur. Sedangkan orang Hindu dibakar, melambangkan dari elemen api. Sama juga dengan Buddha. Dan aku bersyukur bahwa ternyata apa yang aku jalani sehari-hari itu adalah suatu petunjuk atau suatu ilmu yang bagi saya itu makin saya mendekatkan diri sama Gusti Allah. Kenapa saya itu selalu ke pantai, selalu ke taman atau ke manapun yang unsur alam? Ternyata disitulah saya nyawiji dengan alam semesta, menyawiji dengan yang Allah ciptakan ini. Alam semesta ini ada udara, ada matahari, ada awan, ada langit, ada pepohonan, ada rumput, ada burung-burung, ada tanah, semua lengkap unsur alam. Matahari yang selalu memberikan cahaya kehidupan buat kita, yang selalu taat sama perintah Allah, yang nggak pernah ingkar satu kali pun dengan perintah Allah. Beda dengan kita sebagai manusia, yang kita itu nggak sadar diri. Bukan kita itu mengenalkan mendekat sama Allah, malah makin menjauh, merasa kita itu melebihi dari Tuhan, menciptakan takdir kita sendiri. Seakan-akan kita ini menciptakan diri kita sendiri, sampai lupa sama yang di atas yang menciptakan kita ini. Di sini aku lihat orang tua ngomong anaknya dengan bahagia, sedangkan kebanyakan orang Indonesia, orang Jawa itu lebih suka memikirkan bagaimana cari duit buat anaknya, agar anaknya itu enak hidupnya. Mereka lupa bahwa anak-anak itu yang dibutuhkan adalah kasih sayang, cinta, kasih, ketulusan dari orang tua. Itu yang diwariskan ke anaknya, agar kelak kalau orang tuanya itu udah tua, udah gak mampu bekerja, anaknya tahu berbakti kepada orang tuanya itu seperti apa. Beda kalau kita ngajarkan duit. Nanti ketika kita gak mampu ngasih duit ke anak, kita dilempar. Dan kebanyakan kayak gitu, sampai ibunya puluhan tahun kerja di luar negeri, cuman untuk apa? Untuk hidupin anak cucunya, yang gak tahu berbakti sama orang tua. Anak-anak kalau udah mampu berdikari, udah bisa cari duit, itu wajib ngasih ke orang tua. Sebagai apa? Sebagai tanda bakti. Memang orang tua itu gak minta balik, tapi itu cara kita membalas kasih sayang kita kepada orang tua. Agar apa? Agar orang tua itu ya bahagia. Dulu orang tua kerja mati-matian buat anak-anaknya. Sekarang kewajiban dari anak itu menyenangkan orang tua. Tapi pikiran dan mindsetnya orang Indonesia, orang Jawa itu udah kebalik. Mereka lebih suka ngandelin orang tuanya kerja ke luar negeri, yang anaknya foya-foya, enak-enakan. Nanti giliran orang tuanya udah gak mampu, bodoh amat, toh saya udah nikah. Kalau udah nikah, udah gak mau tanggung jawab ke orang tua, lepas. Bodoh amat, saya ikut mertua kok. Tanggungan saya ya anak istri saya, atau kebalikannya. Itu kenapa orang model-model kayak begitu, hidupnya ya pas-pasan aja. Mau gunung dia cari, akan hilang dalam sekejap mata. Kenapa? Karena dia tidak tahu membalas budi ke orang tuanya.
setetes peluh, setetes ibaratnya keringat bapaknya atau setetes air susu ibunya, pengorbanan, ketulusan dari orang tuanya, mereka belum tahu berbakti. Makanya jangan heran kalau Allah itu cuma ngasih kamu ya secukup pikiranmu. Kalau pikiranmu itu cuma kerja untuk anak istri, ya Allah nyukupinnya ya untuk itu. Kalau mindsetnya digedein, oh iya aku mau nyenengin orang tua, tapi aku juga mau nyenengin istri, aku mau nyenengin mertua juga, Allah itu akan memberimu lebih. Dan kalau kamu berpikiran lagi, oh aku punya orang tua, punya mertua, aku juga mau berbagi dengan orang lain, mau sedekah ke orang lain, ikhlas lillahi ta'ala karena Allah, maka Allah memberimu lagi lebih banyak. Kalau cita-citamu lebih tinggi lagi, oh aku mau naikkan derajat orang tua, mau memulihkan orang tua, aku juga punya istri, punya suami, tapi aku juga mau berbakti ke mertua ya, ke keluarga, aku juga mau berbagi kebaikan dengan orang lain, dengan alam semesta ini, maka Allah juga akan memberimu yang lebih sesuai dengan pikiranmu, sesuai dengan niatmu, sesuai apa dengan yang kamu lakukan. Maka Allah juga akan memberimu yang lebih. Kalau kamu minta kemuliaan, kebaikan, derajat untuk orang lain, maka Allah ngasihnya ke kamu ya juga banyak, melebihi apa yang kamu jangkakan. Tapi kalau kamu cuma mikirnya untuk diri sendiri, untuk anakmu, untuk istrimu, ya Allah cuma ngasihnya segitu. Karena semua itu tergantung dari kita. Ngajinya itu diri kita ini yang dilihat nih. Diri kita dilihat, baik buruknya diri kita ini. Baru kita itu bisa melihat, membaca alam semesta ini. Kita juga akan bisa manunggaling kaulah Gusti, manunggaling rasa marang Gusti Allah, marang alam semesta ini, jagat gede ini. Ini kita ini jagat cilik, alam semesta ini jagat gede. Gusti Allah itu sing nyiptakne awak dhewe. Itu kenapa kalian orang Jawa, orang Nusantara sekarang itu kebanyakannya hidupnya papasan. Kalau harus ke luar negeri, mau kalian kerja kemana-mana, kamu gak bakalan bisa, karena mindset kalian yang salah. Kalau kalian kejar dunia, moral, etika, budi pekerti, sopan santun, adab kalian ketinggalan, kamu itu gak bakalan namanya nemu rahmat atau hidayah atau berkah dari Gusti Allah. Yang ada kamu itu malah sakit jiwa, gak bakalan kuat ngadepin kerasnya hidup. Kenapa? Karena aku udah merasakan. Aku kalau bukan karena zat sifat Allah yang ada dalam diriku, gimana aku itu bisa kuat ngadepin yang orang-orang di dalam tempat kerja yang ada iri, yang ada dengki, yang ada hasut, yang ada membuli, ada yang seenak jidatnya, ada yang merendahkan. Kalau bukan karena zat sifat Allah yang ditanamkan di dalam diri saya ini, gimana saya ini bisa berdepan dengan manusia yang keji, yang zolim sama orang lain? Itu kalau bukan karena kekuatan dari Allah, mungkin saya ini udah lama bunuh diri, udah lama jadi gila. Karena saya ketemunya orang-orang yang kayak begitu, orang-orang yang gak punya welas asih, orang yang gak punya budi pekerti, orang yang gak ngerti Tuhan. Mau ke gereja tiap hari pun, mau ke sholat, tapi kalau hatinya belum disentuh Allah, ya sama aja mereka itu tetap hatinya mati. Kalau mereka ibadah ya cuman karena pengen dilihat orang baik, pengen dinilai orang ahli ibadah. Tapi cara memperlakukan orang dengan orang lain itu banding terbalik dengan yang diucapkan atau yang dipertontonkan. Dan kalau disuruh milih, karena Allah itu sudah menanamkan zat sifatnya ke dalam diriku,
Aku itu lebih baik jadi orang yang siap mati di jalan Allah daripada aku itu lihat orang-orang yang ngalamin nasib kayak saya. Gimana dibully, gimana dizolimi, gimana disakiti. Karena orang-orang yang gak mengenal Gusti Allah, yang mata batinnya itu udah mati. Saya itu lebih suka jadi laki-laki ngangkat pedang buat negakkan keadilan, kebenaran, daripada saya jadi orang baik tapi saya cuma lihat kesengsaraan, ketidakadilan, ketidakbenaran itu merajalela di depan mata. Itu saya. Allah ngajarin saya itu bukan saya untuk jadi orang yang egois, ngarepin surga, neraka, kemewahan dunia. Enggak. Allah ngajarin saya, diberi saya kekuatan lahir batin, kekuatan yang gak dimiliki orang lain untuk bisa berbuat lebih baik lagi, agar gak ada orang-orang yang sengsara kayak saya, orang-orang yang gak bisa mendapatkan keadilan kayak saya ini. Saya gak mau ada orang-orang yang sama kayak saya. Indonesia yang kaya raya, lihat yang kaya cuma yang di atas, yang di bawah, yang punya duit bisa sekolah, keluar orang tuanya keluar negeri cari kerja. Kalau yang nggak punya apa-apa, negerinya kaya tapi rakyatnya hidup miskin. Kalau masih ada yang jadi kerja di luar negeri kayak saya ini, bangga, otaknya itu ditaruh di kaki. Kenapa? Kalau negara kaya, makmur, itu rakyatnya di Indonesia gak perlu keluar negeri. Itu sekolah, kesehatan itu dijamin negara. Itu kalau negara makmur, kalau negara adil. Tapi kalau rakyatnya masih kebanyakan di luar negeri, kerja sama negara orang, jadi kuli, itu bukan namanya makmur. Nenek moyang kalian itu kalau keluar negeri itu ngajarin bangsa lain itu mengenal Gusti Allah, mengajarkan adab, mengajarkan sopan santun, mengajarkan bagaimana hidup itu lebih baik lagi antara spiritual dan duniawi itu seimbang. Itu leluhur kalian. Jadi negara lain itu datang membawa kemewahan, bukan istilah dihutangin. Nenek moyangmu itu lebih kaya daripada kamu sekarang ini, tapi secara spiritual dan duniawi mereka itu seimbang. Emas-emasan, intan berlian itu menumpuk di dalam tanah. Kenapa? Karena itu imbalan dari mereka yang selalu sujud kepada Allah. Apa yang mereka tanam itu subur, hasil laut yang melimpah. Makanya dinamakan surga dunia. Itu semua berkah dari Allah. Kalau sekarang itu nggak ada di Indonesia, di Tanah Jawa, itu ya karena kalian sendiri udah mulai menyimpang jauh. Mulai dari Nabi Nuh, Nabi Lut, semua kumpul. Mulai dari korupsi aja, yang guru harusnya jadi panutan, ditiru, malah jadikan sekolah itu untuk apa? Nyari duit. Ya guru joget-joget, gimana muridnya? Dulu guru itu disegani, sekarang hilang wibawanya. Tanah ini kalau udah dipijak sama orang yang sudah manunggaling kawula Gusti, yang udah nyawiji sama Gusti Allah, udah nyawiji sama alam semesta ini, tanah itu bisa menggetarkan isi bumi. Langit itu aja bisa runtuh. Tapi kalian orang Jawa, orang Nusantara udah hilang-hilang beneran. Udah kayak gak bertuhan, udah gak yakin sama yang di atas. Yang dipikir cuma duniawi aja. Padahal besok mati, mereka udah gak tahu lagi